سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Itu apabila disebutkan nama Allah, Asmaul Husna, zikir, bacaan Al-Quran, wajilat qulubuhum, hati mereka akan senantiasa gemetar, tambah daripada rasa takutnya kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bacaan Al-Quran, apabila Al-Quran ayat demi ayat dengar, dikhidmati, maka akan bertambah rasa iman, kedekatannya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya orang-orang beriman itu selalu berpasrah diri. Karena tentunya perkumpulan kita pada malam hari ini bukan hanya sekedar kesempatan diberikan sehat ataupun kesempatan diberikan waktu luang. Karena berapa banyak orang yang diberikan sehat dan diberikan waktu luang, mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat-tempat seperti ini. Jadi agak kurang tepat jikalau kita mengatakan kehadiran kita ini dikarenakan kita sehat, ada luangnya waktu. Karena berapa banyak orang yang diberikan sehat walafiat zahir batin dan waktu yang banyak, namun di saat diajak untuk hadir ke majlisnya Nabi Muhammad untuk mengkaji dan mengaji ilmunya Allah, hati mereka berat dan waktu mereka terasa sempit. Namun lebih tepatnya, kehadiran kita ini selain Allah memberikan sehat dan waktu luang, yang paling prioritas kita mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taufik ini tidak bisa diberikan kepada siapapun kecuali hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun daripada manusia yang mampu untuk menguasai daripada manusia, memaksa mereka, menguasai mereka, menjadikan mereka untuk bisa ikut agar bisa baik. Semuanya itu karena ketentuan daripada Allah. Nabi Muhammad mendapatkan peringatan daripada Allah. Lasta alaihim bimusaitirin. Wahai Baginda Muhammad, lasta alaihim, bukan tugasmu untuk menguasai manusia. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa, kata Allah, memberikan penguasaan, hidayah, taufik kepada orang-orang yang kau cintai, yang kau sayangi. Usaha apapun yang kau lakukan, maka tidak akan bisa. Urusan hidayah dan taufik, kata Allah, adalah urusan aku. Selevel Nabi Muhammad yang memiliki kesempurnaan zahir batin dalam kehidupannya, Allah tidak memberikan izin untuk memberikan hidayah dan taufik kepada hambanya. Itu adalah tugas daripada Allah. Namun tugas kita adalah ikhtiar mengajak orang untuk selalu berbuat baik. Kalau memaksa orang untuk berbuat baik, mengikuti kehendak kita, maka itu tidak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati mereka bukan kita, bukan mulut kita, tetapi Allah yang menyetir semua itu. Maka kita berharap perkumpulan kita di rumah yang mulia ini, di rumah seorang yang sangat tulus ikhlas, Bapak Haji Joko Purnomo, yang beliau sangat ikhlas, tidak pernah pilih-pilih, mendatangkan para habaib dan para ulama di tempatnya ini satu hal yang sangat besar, anugerah
yang Allah berikan kepada beliau. Sekalipun beliau hanya mungkin menyambut tamu, namun aliran pahala ya itu akan mengalir kepada beliau. Dari mulai tadi kiai yang memberikan penyampaian tausiah, kemudian saya, kemudian lantunan Al-Quran, solawat, zikir, semuanya itu akan menjadi tabungan amal jariah bagi Bapak Joko Purnomo. Nah, ini satu hal yang besar. Tidak semua orang yang mampu mengumpulkan seperti ini, Pak. Orang-orang yang memang hatinya diberi taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, yang hatinya memang dilembutkan oleh Allah. Manakala mendengar ada kebaikan merespon, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang insya Allah tentunya akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk daripada kelompok-kelompok yang diselamatkan oleh Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kita mendengarkan bacaan solawat daripada salah satu ustaz kita yang membaca tadi di akhir daripada Maulid Barzanji, yang beliau mengatakan apa? Wa qad istahsanal qiyamah inda dzikri maulidihi syarif a'immatun dzaw riwayatin wa rawiyatun fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Apa kata beliau, pengarang daripada Maulid Barzanji tadi? Waqad istahsanal qiyamah, dan sungguh dianggap paling baiknya hamba di saat berdiri menyambut kedatangan ruh suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambut kedatangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mata kita tidak mampu untuk melihat daripada ruh Nabi Muhammad yang hadir, namun hal yang dapat kita rasakan kehadiran Nabi Muhammad di saat disebutkan nama beliau, hati kita merasa rindu. Hati kita merasa menggebu-gebu, ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, salah satu daripada perkara yang membuat hatimu semakin rindu di saat engkau hadir di majlisnya Nabi Muhammad, di dalamnya dibacakan biografi, perjalanan, sejarah hidup Nabi Muhammad, kemudian hatimu rindu, maka saat itu dirimu telah dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih kita punya mulut, kita mengucapkan marhaban marhaban ya nura aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, sampai seterusnya. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad saat itu hadir bersama kita, ada di samping kita, ada di depan kita, sedang menatap kita, ditambah air mata kita yang mengalir dengan menyebut kemuliaan, mengingat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang berdiri Bapak Ibu di saat mahallul qiyam, di mereka berdiri, ini adalah perkara yang paling baik yang dilakukan oleh hamba kepada Allah, umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata beliau Syekh Ja'far Al-Barzanji telah dibenarkan dan dianggap maklum oleh para a'immah, oleh para imam mazahib. Maka beliau mengatakan apa? Fatuba, maka beruntung liman kana, bagi siapapun kita, ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, yang memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghayata maramihi wa marmah, dengan puncak kemuliaan yang sangat tinggi. Semakin kita tinggi mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan Nabi Muhammad, maka semakin tinggi, mulia, agung derajat kita di sisi Allah.
Namun sebaliknya, semakin kita merendahkan Nabi Muhammad wal-iyadzubillah, semakin kita meremehkan Nabi Muhammad wal-iyadzubillah, semakin hati kita kosong dengan Nabi Muhammad wal-iyadzubillah, maka saat itu pula Allah tidak akan menempatkan namanya di dalam hati kita. Na'udzubillahi min. Jangan pernah kita meremehkan Nabi Muhammad. Jangan pernah kita mengucilkan, menganggap enteng di saat ada bacaan-bacaan maulid. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadim min salatin wa taslim. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Masuk surga itu Bapak Ibu harus dengan syarat. Syaratnya tidak cukup hanya kita sholat 5 waktu, ngaji Al-Quran, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, sedekah. Tidak cukup itu. Maka pengarang berjanji mengatakan apa? Al-jannatu, surga, wa na'imuha, dan kenikmatan yang ada di dalamnya, sa'dun, dipersiapkan, diperuntukkan, liman, bagi siapa? Yusalli, yang selalu bersolawat, wa yusallim, yang selalu mengucapkan salam, wa yubarik, dan selalu berharap keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Artinya apa? Kalau manusia hanya mengandalkan bacaan Al-Qur'annya tanpa dia banyak mengingat Nabi, tanpa dia banyak bersolawat, bahkan tidak pernah bersolawat, hanya mengaji saja, tapi tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kecintaannya belum diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, dia bersolawat, tapi tidak pernah baca Al-Quran, ya sama. Artinya apa? Al-Quran dan solawat ini harus berbarengan. Jangan pernah kita membaca Al-Quran, tapi kita nggak pernah baca solawat. Atau sebaliknya, kita rajin baca solawat, tetapi Al-Quran tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca. Ya, karena Al-Quran dan solawat ini tidak akan sampai kapanpun itu terpisahkan dari diri orang-orang beriman. Maka Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya disifatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, kalau engkau ingin melihat akhlak Nabi, maka lihatlah Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Secara otomatis, orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca solawat, berarti dia betul-betul cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa kita butuh dengan Nabi Muhammad? Ya, karena Nabi Muhammad ini adalah menjadi sumber penyebab kebaikan yang ada di dunia, bahkan di akhirat. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror itu mengatakan apa? Ya, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Maka tidak ada kebaikan yang ada di atas permukaan bumi ini yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dimanapun mereka berada. Semua sumber kebaikan itu penyebabnya adalah Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah ada kebaikan. Tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada budi pekerti. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada akhlak yang mulia. Tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada peradaban. Tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada yang namanya Islam. Tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada yang namanya Muslim. Semua itu sebab daripada Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini tetap akan selalu connect kepada beliau. Hati kita harus nyambung. Hati kita harus selalu online kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, Nabi Muhammad jangan pernah kita lepaskan di dalam hati kita, hadirin. Karena beliaulah yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, anta babullah wa kullu man ata bi ghairika la yadkhulu. Engkau wahai baginda Rasul adalah penyebab Allah membukakan pintu rahmat, pintu ampunan. Tanpa adanya Nabi,
maka pintu rahmat dan pintu ampunan tidak dibuka oleh Allah Subhanahu. Jangan kita pernah terlalu berkhayal bahwa dengan ibadahku yang banyak aku bisa masuk surga. Dengan tahajudku yang setiap malam aku bisa menggapai surga. Dengan sedekahku yang mungkin triliunan aku bisa masuk surga. Itu sebagai media saja. Namun syarat kita bisa diterima semua amal ibadah kita tergantung hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Tergantung hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, semakin dekat kontaknya kita dengan Nabi Muhammad, semakin dekat hati kita Nabi Muhammad, maka secara otomatis semua yang ibadah yang kita lakukan itu untuk menyenangkan Nabi Muhammad dan berharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis semua ibadah tersebut akan diterima oleh Allah. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, kita ini masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah ya. Karena rahmat Allah. Maka siapa yang menjadi pintu rahmat Allah? Yaitu Nabi Muhammad. Bukankah umat Nabi Muhammad ini dibagi daripada sepertiga golongan? Golongan yang pertama adalah golongan para anbiya syuhada, yang mereka masuk surga tanpa hisab, lalu langsung meninggal lewat, tanpa dipertanyakan. Golongan yang kedua, mereka yang membawa dosa dan membawa kesalahan, kemudian beristighfar, meminta ampun, menyesal, kemudian Allah ampunkan. Dan golongan yang ketiga, yang di dalam kehidupannya, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, tidak pernah melakukan perbuatan yang baik. Bahkan malaikat mengatakan asyrafuna ala anfusihim wa dhunubahum ka'amthalil jibal. Mereka terlalu melampaui batas ya Allah, dan dosa-dosa mereka itu sampai tingginya sampai ke gunung, bahkan menyentuh kepada langit-langit, dinding-dinding langit. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masihkah di dalam hati mereka itu mengagungkan diriku dan mengagungkan kekasihku Muhammad? Maka kata malaikat, ada ya Rabb. Ghaira annahum yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tetap mengagungkan engkau dan memuliakan daripada Nabi Muhammad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, adkhiluhumul jannah bi rahmati. Masukkan mereka itu ke dalam surga karena rahmatku dan karena cintanya dia kepada kekasihku Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa lepas dengan Nabi Muhammad. Nah, maka di antara salah satu hobi, ini hobi ya, kesukaan yang sangat digemari oleh baginda Nabi itu adalah mengumpulkan para sahabat. Nabi Muhammad hobinya selalu senang bersilaturahmi. Ya, itu hobi Nabi Muhammad. Kalau ditanya di antara sekian banyak kesenangan, hobi yang digemari oleh Nabi Muhammad itu gemar bersilaturahmi. Datang ke rumah sahabat-sahabatnya. Itu. Maka manfaat daripada silaturahmi tadi sudah dibahas oleh Kiai. Di antaranya Nabi Muhammad mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang kepengen umur dan rezekinya diperpanjang, diberkahi oleh Allah, maka sering-sering bersilaturahmi. Apalagi kita duduk bersama para ulama, para habaib. Ya, jangankan kita harus bersalaman Pak dengan para ulama. Contoh kita melihat wajahnya Habib Lutfi itu. Ya, dengan fotonya itu kan? Ya. Lihat wajahnya Habib Lutfi. Atau melihat wajah para kiai-kiai yang ada di foto di rumah kita itu. Kita melihat wajahnya orang alim, baik dengan gambar ataupun secara nyata, apa kata Allah, apa kata Nabi Muhammad, ini tolong didengar nih. Agar kita ini tumbuh rasa cinta kepada orang alim. Apa kata Nabi Muhammad? Man nadhara ila wajhil alim, fafariha biha, bitilkan nadhara. Ya, barang siapa yang melihat wajah orang alim, melihat
Saya melihat wajahnya Habib Lutfi. Saya melihat wajahnya Kiai Fulan, Habib Fulan. Senang hati kita. Ya, fafariha biha bitilkan nadrah. Kita merasa senang dengan pandangan tersebut melihat wajahnya orang alim. Maka Allah akan menciptakan, khalaqallahu malakan. Allah akan ciptakan dari pandangan mata kita ini malaikat tastaghfiru lahu ila yaumal qiyamah. Malaikat tersebut akan mengistighfarkan, memohonkan ampun bagi orang yang suka memandang wajah ulama sampai hari kiamat atas dosa-dosa mereka. Kalau kita mau mengadakan sholat tahajud kita setiap malam, Pak, seperti para sahabat yang ratusan rakaat, Imam Syafi'i yang satu sholat bisa menghatamkan 8 kali khataman Quran, mungkin bagi kita sulit ya. Tapi modalnya mudah. Senang dengan para ulama, senang dengan para habaib, para kiai, melihat wajah mereka, maka Allah akan menciptakan malaikat yang memberikan ampun untuk dosa-dosa kecil kita yang berhubungan kepada Allah sampai hari kiamat, Pak. Ya. Bagaimana dengan bersalaman dengan mereka, Beb? Man sofaha aliman, kata Rasulullah. Bagaimana dengan ziarah kepada mereka, Beb? Atau diziarahi oleh ulama? Man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berziarah, berkunjung kepada orang alim, maka sama berkunjung kepada aku, kata Rasulullah. Kita kepengen seperti para sahabat dekat setiap hari dengan Nabi. Namun zamannya berbeda. Nabi Muhammad secara jasad tidak berkumpul kepada kita. Namun mudah-mudahan secara ruh Nabi Muhammad berkumpul kepada kita. Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mencium aroma wangi Nabi Muhammad. Kita tidak pernah memeluk badan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berjabatan tangan, mencium kening Nabi Muhammad. Tapi bagaimana agar itu bisa tercapai? Maka sering-seringlah kita itu menziarahi dan bersalaman dengan orang-orang alim, khususnya yang ada di kampung kita di Balai ini, Pak. Di sini kan banyak para sesepuh kita yang alim-alim, para ustadz-ustadz kita, pimpinan pondok pesantren, datangi mereka. Jangan melihat tua ataupun muda. Selama dia berdakwah di jalan Allah, selama dia mengajarkan risalahnya Nabi Muhammad, mau dia tua, mau dia muda, maka dia adalah orang alim. Harus bagi kita untuk ta'zim dan untuk hormat serta manut kepada mereka. Jangan kita pernah pilih-pilih, oh ini orang alimnya masih muda, cari yang tua saja. Ya, jangan. Karena keilmuan itu Allah letakkan liman yasha, kepada yang dia kehendaki. Kepada siapapun. Hormati, muliakan orang alim. Jangan mandang orangnya, tapi memandang amanah yang Allah titipkan di dalam darahnya, yaitu darah Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mewariskan kepada para ulama adalah ilmu. Ya, Masya Allah. Nabi Muhammad senang bersilaturahmi. Makanya orang yang bersilaturahmi itu awet muda, Pak. Makanya saya lihat Mas Joko itu ketawa terus. Awet muda. Ya. Kenapa? Selalu senang dikunjungi di tempatnya. Pak Haji Ronggolawe dan semuanya, para orang-orang tua, Haji Mai, semuanya. Mereka yang sering dikunjungi tempat-tempatnya. Bang Haji E, semualah yang hadir pada malam ini, para orang tua. Kenapa saya sebut nama-nama ini? Itu saya kenal nih. Ya, Ustadz kita dari Al-Mizan, dari Serai, Kembang Serai, semuanya. Artinya mereka yang bersilaturahmi, kita berkunjung kepada mereka, insya Allah ya, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan khawatir. Kalau kita senang bersilaturahmi, setidak-tidaknya umur kita diberkahi oleh Allah. Artinya jatah hidup yang mungkin hanya 70-80, itu seolah-olah seperti 700 dan 800 tahun. Artinya apa? Amalnya itu betul-betul barokah, pekerjaannya itu betul-betul bermanfaat. Kenapa demikian? Ya, karena selalu bersilaturahmi. Dulu saya melihat Pak Haji Ronggolawe bawa mobil sendiri ke Pontianak apa. Saya tanya, apa ini rahasianya dengan umur beliau yang demikian? Oh, resepnya satu, Habib, selalu senyum, silaturahmi. Ya, betul. Makanya orang yang jarang silaturahmi, Pak, cepat awet tua mukanya.
Kalau yang jarang silaturahmi itu, mukanya cepat tuh, tua, pikirannya sumpek. Makanya sering-sering silaturahmi, setidak-tidaknya kepada orang tua kita. Walaupun tidak mengumpulkan orang yang ramai seperti ini, setidak-tidaknya dengan orang tua kita, dengan sanak famili kita, dengan keluarga kita. Minimal silaturahmi kalau tidak sempat berkunjung, kita melalui telepon ataupun video call, kita lihat saudara kita wajahnya tersenyum. Maka itu akan menambah energi daripada keawetan kita, wajah kita, keadaan kita, pikiran kita, bahkan rezeki kita akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ya, kita ini tidak pernah melepaskan pembicaraan yang berkaitan dengan Gaza. Betul enggak? Tahu Gaza ya? Bukan gajah ini, Gaza. Ya, Gaza itu kota. Ya, di negara Palestina itu semua saudara kita, Pak. Ya. Dan ini hal yang perlu disampaikan. Ini hal yang sudah mendunia. Perlu disampaikan. Apa yang menjadi perhatian kita kepada kota Gaza itu? Apakah di saat kita melihat HP atau melihat televisi, daripada berita-berita kaum muslimin kita yang diintimidasi, yang disakiti dan lain sebagainya, kita merasa diam? Apa? Diam? Tidak boleh, Pak. Habib, saya nggak bisa berperang. Saya nggak bisa mikul senjata. Saya nggak mungkin pergi ke sana berjuang melawan musuh-musuh Allah. Ya, setidak-tidaknya kita punya modal dua, Pak. Kalau kita diberikan kekayaan, kau nyumbang untuk kemaslahatan orang-orang di sana. Kalau tidak punya uang, satu lagi modalnya yang Allah titipkan adalah Jangan pernah kau mengatakan dalam hatimu, ah ngapain ngurus di sana? Itukah bukan saudara saya, bukan negara saya juga. Salah, keliru. Maka dipertanyakan keimananmu kepada Allah. Bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman seseorang itu, kata Rasulullah, sampai dia mencintai, menyayangi saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Kita sayang dengan badan kita, Pak. Kita nggak tega, nggak rela badan kita diganggu, dilukai, dizolimi oleh orang. Maka kita harus lebih sayang dan harus lebih peduli dan peka di saat ada saudara-saudara kita yang diganggu, saudara-saudara kita yang diperlakukan yang tidak baik. Maka kita harus ada kecemburuan. Berarti kecemburuan itu tanda-tanda orang yang beriman.